Selamat pagi saudaraku, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Perbaharui hidup kami agar kami selalu bersama-sama dengan Tuhan dalam meniti hari-hari kehidupan kami. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau Kau sapa dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, tertulis di ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih, doa itu adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan kita, di mana dengan berdoa kita menunjukkan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan dalam hidup itu sendiri. Martin Luther berkata bahwa doa adalah napas orang Kristen. Sehingga boleh diartikan bahwa kita berdoa adalah suatu hak dan kewajiban kita, sebab di sana terjalin hubungan atau komunikasi yang langsung antara kita dengan Allah. Dan dengan doa tersebut kita menyatakan syukur kita kepada Allah, sekaligus juga permohonan-permohonan kita agar Allah memberikannya seturut dengan kehendaknya. Dalam berdoa kepada Tuhan, kita menyebut Tuhan itu adalah sebagai Bapa, kita adalah sebagai anak. Tapi harus kita ingat saudaraku, walaupun kita berdoa kepada Allah dan memintanya tentang apa yang kita inginkan dalam hidup itu, tapi doa tersebut bukanlah suatu cara untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki segalanya terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Allah punya otoritas di dalam menyatakan setiap apa yang harus kita terima dalam hidup itu sendiri. Saudara kami kasih, dalam doa itu adalah kita dikatakan di sini adalah suatu keberanian. Keberanian itu boleh diartikan dengan terjemahan confidence, yaitu keyakinan. Keyakinan kita dalam doa tersebut adalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita yang seturut dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Dalam kehidupannya, Paulus pernah meminta atau berdoa kepada Tuhan agar iblis mundur darinya. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa artinya? Dalam kehidupan itu sendiri, bila kita ditantang oleh dunia ini, berarti kita diberikan Tuhan kuasanya, penyertaannya melalui rohnya yang kudus. Dalam doa orang Kristen itu, yang benar itu adalah bahwa roh kita bersaksi kepada Roh Kudus bahwa apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita mintakan itu, agar Tuhan merestuinya dan menyatakannya menjadi kenyataan dalam hidup kita sendiri. Maka sering kita melihat apa yang kita doakan, belum tentu kita menerimanya sebuah kenyataan dalam hidup itu sendiri. Sebab apa? Karena Allah itu punya rancangan tersendiri di dalam kehidupan kita. Rancangan itu boleh diartikan dengan kata thoughts, yaitu pikiran. Pikiran Allah itu jauh lebih sempurna
daripada pikiran kita sebagai manusia. Maka dengan itu saudara yang kekasih, di dalam doa itu sendiri kita harus berani menyatakannya kepada Tuhan dan kita harus berani menerimanya. Apapun konsekuensi daripada doa itu sendiri. Dengan itu saudara yang kasih, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menjawab setiap permohonan kita yang seturut dengan kehendak-Nya sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita, menyertai kita di dalam meniti setiap hari-hari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kepada kami roh-Mu yang kudus untuk mengerti setiap jalan-Mu, agar kami beroleh sukacita, kekuatan, dan juga hikmat untuk mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami jalani hari ini dalam sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya hari ini menjadi hari bahagia bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi. Salam. Tuhan bersama dan menyertai kita semuanya.